Sehingga kalau ruqyah itu tadi dengan firman Allah, dengan asma wa sifat, dengan doa yang maksur. Tetapi kalau perdukunan biasanya tidak mesti dengan kalam Allah, meskipun kadang-kadang juga dengan kalam Allah. Kalau ruqyah itu kalam Allahnya masih dikutip komplit, lengkap. Tapi kalau dukun biasanya dikutip tidak lengkap atau dibalik. Ada namanya thariqatul tankis, ada dengan cara membalik ayat-ayat Al-Quran. Yasin sungsang, kulhu sungsang, dibaca dibalik. Ini juga ciri perdukunan, karena di dalam Islam tidak mengajarkan membaca Al-Quran dibalik. Kalau ruqyah bacanya lurus, tetap sebagaimana teks ayat Al-Quran. Tapi kalau perdukunan diantaranya dibalik. Kemudian ada lagi thariqatus sufliyah, perdukunan dengan cara menistakan ayat-ayat Al-Quran. Saya pernah satu saat meruqyah pasien, di rumahnya itu ternyata di depan pintunya ditanam surat Yusuf. Kemudian di pintu belakang di depannya juga ditanam surat Maryam. Dan di sini ada sufliyah, penistaan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Tapi mandi Ustadz, meskipun mandi, karena setan senang. Setiap orang yang bertamu ke situ pasti melangkai surat Yusuf dan surat Maryam. Dan saya pun beristighfar kepada Allah karena saat itu saya juga ngelangkai. Ya diundang disuruh nguruqyah, begitu sudah masuk ke dalam ternyata dia cerita di sini ada. Kenapa tidak sebelum masuk ceritanya kan? Nah, ya sudah, semuanya qadarallah wa masya'a fa'ala. Semua sudah terjadi dengan takdir Allah, tidak tahu. Umpama Bapak Ibu dikasih tahu di sini ada surat Yusuf ditanam, kira-kira kita melipir apa ngelangkai? Melipir. Nah, tapi ternyata kita tidak tahu. Baik, ini tidak dibolehkan. Ada pula biasanya diberikan pada, kalau di yang pernah saya jumpai, ari-ari bayi itu dikasih ayat-ayat Al-Quran biar anaknya, kok preso jenengan, biar ndak nangis, apalagi biar pinter baca Quran. Dikasih sumbu kompor biar terang katanya, dikasih pensil biar pinter nulis. Sebenarnya kalau seperti itu jadi sebab akibat, tanggung Pak Bu, kasih laptop sekalian atau dikasih AI nanti biar pinter ya. Jadi tidak ada hubungannya itu. Baik ya, dikasih jarum ya kan biasanya. Sudah ada? Alhamdulillah. Baik, berarti keberadaan Muhammadiyah University of Ponorogo ini meskipun di Jawa tapi namanya coro Inggris, Muhammadiyah University of Ponorogo. Baik, itu membawa dampak, bukan dampak, membawa kontribusi yang positif kepada masyarakat. Baik, yang kedua tadi apa? Dengan bahasa yang bisa dipahami. Kalau dukun bahasanya tidak bisa dipahami, jadi mantra-mantranya bahasanya tidak dimengerti, tidak bisa dipahami. Kalau ruqyah bahasanya bisa dipahami. Kemudian juga kalau ruqyah itu minta kepada Allah, tidak menyebut nama-nama yang tidak jelas. Kalau perdukunan menyebut nama-nama yang tidak jelas. Nama yang sering disebut ya syatat, ya yani, ikhrisa, jinrisa, solasun, ya solun, tarkobin, berhasin, nama-nama jin. Jangan-jangan mah datang nih di absen. Baik, boleh enggak? Enggak boleh. Jadi jangan cantumkan nama-nama itu di dalam doa-doa kita. Maka ketika kemudian ada orang melakukan praktek ruqyah tapi menyisipkan nama-nama yang asing yang tidak dikenal, maka ini juga tidak dibolehkan. Itu adalah ciri dari perdukunan. Pripun? Belum pernah dengar kata-kata. Oh, belum pernah dengar. Beruntung jenengan berarti. Baik. Kalau belum pernah dengar. Karena praktek yang semacam ini biasanya kepada orang-orang yang sudah bundet, berobat kemana-mana tidak sembuh, akhirnya percaya dengan pengobatan-pengobatan yang semacam itu.